Shalom saudara-saudari terkasih. Pada saat ini saya akan memimpin ibadah yang dimana ibadah kita diambil dari perikop Kejadian 15 ayat 1 sampai 18. Begini bunyinya. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan, tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberiku kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepada menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, dan seekor kambing betina dan anak orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulihat katanya. Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, dan raja bangsa-bangsa akan lahir padanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak laki-laki?" Dan Abraham berkata kepadanya, Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Dan pada hari ini ialah Minggu Prapaskah kedua, maka ada bacaan tambahan melalui kitab Lukas ayat yang ke Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Begini bunyinya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku."
Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan yang melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama umat Kristus, dari kitab bacaan Kejadian 15 ayat 1 sampai 18 bisa kita lihat ada beberapa bagian yang bisa kita cermati. Dalam bacaan ini, bagian pertamanya merupakan keluh kesah Abram saat itu mengenai keturunan yang mewarisinya. Jelas pada perikop yang kedua dan ketiga, ada juga yang mewarisi harta Abram merupakan Eliezer, seorang hambanya yang selalu bersamanya melakukan perjalanan dan setia kepadanya. Dan juga ketika untuk mencari istri dan anaknya Ishak, kesetiaan Eliezer ditunjukkan dengan cara mencarikan istri untuk anaknya Abraham, yaitu Ishak. Akan tetapi janji Tuhan mengenai keturunan Abraham atau Abram untuk mendapatkan sebuah keturunan, dan keturunannya itu akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Akan tetapi akan ada lika-liku kehidupan di dalamnya. Sama seperti ketika kita dalam kehidupan kita sendiri. Dan lika-liku itu merupakan bangsanya akan menjadi seorang budak dan tersiksa selama 400 tahun lamanya. Akan tetapi pada waktunya ia akan menyelamatkan bangsa tersebut dan membawanya ke negeri yang besar dan kaya. Terkait kitab Lukas yang menjadi bacaan kedua, di situ dijelaskan bahwa orang Farisi ingin menyuruh Yesus untuk meninggalkan Yerusalem secepatnya, karena ia takut bahwa nanti jika Herodes membunuhnya pada saat itu juga. Tapi Yesus berkata bahwa Herodes yang akan membunuhnya, ia takut karena hanya Yesus sendirilah yang tahu apa perbuatan Herodes selama ini. Sehingga ketika Herodes telah membunuh Yesus, maka perbuatannya yang selama ini tidak akan terungkap sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam damai untuk kita sekalian di dalam Tuhan Kristus. Melalui persekutuan dengan Roh Kudus, kita dipersatukan di dalam ibadah Prapaskah yang kedua pada hari ini. Bagaimana dengan kabar kita semuanya? Apakah baik-baik saja? Pertanyaan mengenai kabar ini terkadang dijawab dengan pola yang sama, yaitu dengan baik-baik saja. Dan juga ada pola yang mengatakan juga seperti luar biasa. Akan tetapi, apakah pertanyaan tersebut dijawab dengan sebuah kejujuran yang sebenarnya?
Apakah keberadaan diri kita memang sedang baik-baik saja? Atau apakah kita pernah merasakan sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, yang membuat tidak nyaman karena hal tersebut? Akan tetapi jika memang tidak ada, ya syukur, puji Tuhan, haleluya. Oleh karena itu juga tidak ada masalah jika diri kita terbuka dengan menjawab pertanyaan tadi dengan jawaban sedang tidak baik-baik saja. Yang dimana hal ini menunjukkan kita sebagai manusia yang rapuh, yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita. Sama seperti bacaan di perikop pertama, bahwa kehidupan Abram bukanlah kehidupan yang selalu terlihat baik. Memang secara materi kehidupannya tidak berkekurangan, di mana ia merupakan seorang pengusaha yang sukses. Akan tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupannya, yaitu mengenai tentang keturunan yang akan dijanjikan Allah. Abraham bukan hanya berpikir mengenai keturunan yang diinginkannya, tetapi juga tentang siapa yang kelak akan mewarisi harta kekayaannya dan juga membawa nama besarnya. Di tengah-tengah kegusarannya, Tuhan Allah hadir kembali dengan menguatkan janji tentang keturunannya, yang dimana di dalam perjalanannya sebuah bangsa akan lahir dari keturunan Abram. Dan juga Tuhan mengingatkan bahwa akan ada banyak lika-liku yang dihadapinya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu tersebut. Lika-liku kehidupan merupakan dinamika hidup yang akan dilewati oleh siapapun, termasuk oleh umat Tuhan. Ibarat kata, perjalanan yang kita lewati tidak semua beraspal halus. Kadangkala ada jalan-jalan yang berlubang, dan terkadang ada jalan lubang yang sudah tidak karuan lagi. Bahkan ada juga jalan yang lubangnya membuat pengguna kendaraan terprosok dan tidak bisa bergerak keluar. Ada juga jalan yang diawali dengan jalan yang naik dan diakhiri dengan tikungan yang menikung di bawahnya. Seandainya ada jalan yang bisa dilewati dan lebih aman, pastinya kita akan menghindari dan memilih jalan yang lebih aman. Bagaimana tidak jika tidak ada jalan lain dan itu adalah satu-satunya jalan? Jalan derita merupakan jalan yang harus dilalui oleh Yesus untuk menyatakan penggenapan janji keselamatan Allah. Tidak ada jalan lain yang bisa dipilih. Karena itu, ia harus masuk ke Yerusalem, kota di mana para nabi telah mengalami penderitaan hebat. Dalam bacaan tadi jelas terlihat bahwa selain para agamawan, Herodes merupakan sebuah ancaman yang sebenarnya. Tapi Yesus tidak ada rasa takut sama sekali. Dan Yesus tetap tinggal di kota Yerusalem, hingga sampai ia menangisi kota itu, yang dimana kota itu merupakan tempat Allah melihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan membunuh para nabi tadi. Tetapi sisi lain dari kota itu memperlihatkan bahwa kota Yerusalem juga ada sisi baiknya, di mana nubuatan Allah pertama kali ia lihat di sana. Pada perikop ini kita menemukan bahwa
Rencana Yesus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi. Bahkan kita sekalipun terkejut dengan rencana Yesus tersebut. Yang dimana Tuhan Yesus mempunyai rencana tersendiri, dan hal ini berkaitan dengan jalan keselamatan yang harus ia tempuh sendiri. Kehadiran Yesus di dunia ini bukan sekedar hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Terdapat juga rencana besar yang harus Kristus lakukan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Rencana ini tentu tidak mudah. Dilakukan karena begitu banyak godaan untuk tidak menuju kepada jalan keselamatan. Kristus diperhadapkan akan situasi yang menginginkannya dirinya menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan kekaisaran di Roma. Pada saat itu, Kristus tidak menghindari tujuan yang harus ia lakukan. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia harus dilakukan Kristus melalui peristiwa kematian. Peristiwa penyaliban merupakan pengorbanan Kristus untuk penebusan dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita menemukan pesan yang jelas. Tuhan Allah tidak akan melupakan janjinya. Melihat kisah Abram, tentu kita sendiri mengetahui janji Allah yang ditepatinya. Dan juga sama seperti karya Kristus di dunia merupakan tanda pengenapan janji Tuhan akan ditepati. Kematian Kristus membawa kita ke dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Kehidupan yang sukacita karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kehidupan dengan pengharapan, sukacita, dan syukur. Serta ingat dan rasakan bahwa ada janji Allah yang menguatkan hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.